Semua sama, hanya sikapmu berbeda. Radit mengangguk. Memang apa yang kau harapkan? Waktu kita kurang dari 30 menit lagi. Tidak mungkin bisa sampai ke kampusmu tepat waktu jika tidak menggunakan ini. Ayo cepat naik, perintah Radit kepada Nada dengan wajahnya yang sudah terlihat serius. Tak ada lagi pilihan lain untuk Nada selain mendekat kepada Radit dan mengambil helm yang ada di tangan Radit. Kau yakin bisa mengendarai ini? Aku gak mau kalau berujung di rumah sakit atau di kuburan. Jawab Nada asal kepada Radit sambil memakai helmnya, lalu memakai jaket yang sudah diberikan juga oleh Radit. Jangan kau remehkan aku ya, aku sudah sering mengendari motor seperti ini. Jawab Radit sambil naik ke atas motor Kawasaki Ninja H2 miliknya. Apa yang dikatakan Radit memang bukan kebohongan. Radit memang memiliki hobi naik motor. Radit juga ikut ke dalam klub motor. Saat weekend dan tidak ada kerjaan atau acara bersama Viola, Radit biasa ikutan touring bersama anggota klub lainnya. Viola tidak suka motor, jadi Viola tidak pernah ikut ke acara-acara seperti itu. Viola lebih menyukai mengisi waktu liburnya dengan bermanja-manja di spa atau salon. Viola juga lebih suka kalau Radit mengajaknya jalan-jalan ke luar negeri, termasuk shopping barang bermerek yang merupakan favoritnya. Wah, Radit mengebut dan Nada sangat senang sekali hingga berteriak lalu melebarkan kedua tangannya seakan-akan terbang. Berpegangan padaku, jangan macam-macam, teriakan Radit yang otomatis membuat Nada kembali memeluk tubuh Radit. Wanita ini, hampir saja dia membuatku jantungan. Bagaimana nasib bayiku di dalam rahimnya kalau misalkan dia terjatuh tadi? Jantung Radit sudah berdegup kencang melihat Nada yang baru saja melakukan gaya pesawat terbang di atas motor Radit. Maaf, aku tidak sengaja. Aku sudah lama tidak naik motor. Ini sangat menyenangkan. Ini seperti terbang. Kau pandai bermanuver, jadi semakin menyenangkan naik motor denganmu. Nada bicara sambil berteriak-teriak kepada Radit. Hati-hati, tetaplah berpegangan denganku. Jangan melakukan tindakan bodoh. Radit sangat serius dan wajahnya juga sangat tegang dilihat oleh Nada melalui kaca spion dan membuat Nada tidak lagi melakukan kegiatan bodohnya di atas motor Radit. Kurang dari 20 menit, motor Radit sudah sampai di parkiran kampus Nada. Sesuai dengan perintah dari Radit, Nada turun perlahan dari motornya, lalu memberikan helm dan jaketnya kepada Radit. Terima kasih ya, sudah mengantarku. Nada tersenyum tulus kepada Radit dengan wajah yang agak bersemu merah. Hari ini kuliahmu hanya sampai jam 2 kan? Tanya Radit sambil turun dari motornya membuka jaket, sarung tangan, masker, dan helmnya. Nada mengangguk. Sampai kapan kau akan memata-mataiku? Aku bukan memata-mataimu, tapi aku menyesuaikan jadwalmu dengan acara ibu nanti sore. Aku tidak ingin kau terlihat buruk di sana dan telat datang. Nanti aku akan menjemputmu jam 2, dan aku akan menemanimu ke acara tersebut. Jadi kau tidak akan sendirian dan tak akan canggung. Jawab Radit sambil memberikan kunci motornya kepada Sandi yang sudah datang ke parkiran motor berbarengan dengan motor Dewa, yang juga memasuki parkiran motor. Dewa, kenapa aku harus melihatmu sekarang? Kau selalu memarkir motor di tempat yang sama sejak tahun pertama kita kuliah. Jaket yang kau pakai juga sama. Tas yang kamu pakai juga sama. Bahkan model rambutmu pun juga sama. Tak pernah ada perubahan. Tapi hari ini, semuanya berubah. Kau bahkan melewatiku tanpa senyum sama sekali. Yang tak pernah kau lakukan sebelumnya. Kau selalu ramah menyapa aku ketika aku sengaja menunggumu di parkiran. Kita sama-sama masuk ke ruang kuliah bersama. Tapi kini, kau bahkan sangat cuek. Apa aku bisa bertahan di tahun-tahun terakhir kuliahku dengan sikapmu yang seperti itu, Dewa? Aku rasa semua aktivitas kuliahku tidak akan semenarik dulu, di mana aku bisa tertawa bersamamu dan tersenyum bersamamu. Saat ini, semua tidak akan lagi sama.
Gumam nada di dalam hatinya yang baru saja melihat Dewa pergi meninggalkan parkiran motor tanpa menatap atau memperdulikan keberadaan nada sama sekali. Tatapanmu kepada pria itu sangat menyakitkan hatiku, Denada. Apa sih hebatnya dia? Kenapa kau terlihat sangat mencintainya seperti itu? Apa yang akan kau lakukan apabila kau tahu bahwa wajahku memar-memar seperti ini adalah karena perbuatan pria itu? Dan apa yang akan kau lakukan kalau kau tahu ternyata apa yang dilakukannya padamu di restoran waktu itu bukan atas kemauannya sendiri? Apa kau masih akan mencintai pria itu? Apa cinta kalian begitu dalam? Bahkan saat ini, kau sedang mengandung anakku, tapi kau memandang pria lain dengan tatapan seperti itu. Dan kini matamu sudah memerah menahan tangis yang ingin keluarkan. Aku tak suka melihat ini. Bahkan sampai saat ini, aku masih belum mencintaiku. Bahkan sampai saat ini, kau masih belum mencintaiku. Tapi kau berhasil membuatku tergila-gila padamu. Aku sungguh tak akan pernah melepaskanmu. Curahan isi hati Radit saat melihat tatapan nada kepada Dewa yang terasa sangat menyakitkan dalam hatinya. Kenapa memandangnya seperti itu? Pertanyaan Radit yang menyadarkan nada dari lamunannya. Bukan urusanmu. Mau kemana kau? Radit sudah memegang tangan nada sebelum nada beranjak pergi meninggalkannya. Aku mau kuliah. Aku ada praktikum jam 8. Jawab nada sambil melotot ke arah Radit. Tasmu kan belum kau bawa. Ah iya, aku lupa. Mana tasku? Mobil pengantarnya baru datang. Jawab Radit sambil menunjuk ke arah mobil Dimas lalu menggandeng tangan nada menuju ke parkiran mobil tepat di Jawab Radit sambil menunjuk ke arah mobil Dimas, lalu menggandeng tangan nada menuju ke parkiran mobil tempat Dimas memarkirkan mobilnya. Klek. Hei, kau bahkan belum mengatakan terima kasih padaku. Dimas protes, karena nada mengambil tas miliknya dari tangan Dimas sesaat setelah Dimas membuka pintu, dan langsung berlari pergi meninggalkan Radit dan Dimas di parkiran mobil. Terima kasih. Maaf, aku sudah telat. Bisakah kau tidak berlari? Teriak Radit kepada Nada. Baik-baik, aku akan jalan. Nada melambaikan tangannya kepada Radit dan juga Dimas, lalu berjalan cepat tak lagi berlari seperti tadi, dan menghilang dari pandangan Dimas maupun Radit. Dan menghilang dari pandangan Dimas maupun Radit setelah Nada berbelok ke koridor. Apa yang kau masukkan? Dimas segera mengecek kantong jasnya baru dimasukkan sesuatu oleh Radit. Uang makan istriku kemarin. Dia bilang padaku kemarin dia menghabiskan saldo belanja online-mu untuk membeli makan malamnya. Dan dia memintaku untuk mengganti uang makannya kepadamu. Jawab Radit yang kini sudah menghadapkan tubuhnya kepada Dimas. Hahaha. Raditya Abimanyu Prayoga. Apa aku tak salah dengar tadi? Jadi sekarang kamu sudah mengakui dia sebagai istrimu. Lalu bagaimana dengan istrimu Viola?